Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu, Bu Martian dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus kami yaitu Shopee. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mulai dari latar belakang perusahaan hingga usaha solusi untuk meningkatkan performa platform Shopee tersebut. Lanjut. Mari kita mulai dengan latar belakang singkat. Shopee diluncurkan pada tahun 2015 oleh SI Group. Sejak awal fokus utamanya yaitu menjadi platform yang memudahkan penjual untuk berjualan online dan pembeli secara online untuk berbelanja. Karakteristik utamanya yang membuat Shopee sukses diantaranya itu adalah yang pertama model marketplace untuk siapa saja yang bisa membuka toko. Yang kedua target pasar pengguna smartphone yaitu aplikasi yang sangat mobile friendly menargetkan generasi milenial dan Gen Z. Yang ketiga fitur inovatif seperti chat langsung antara penjual dan pembeli, sistem pembayaran yang aman melalui Shopify dan program loyalitas lainnya. Yang terakhir yaitu promosi besar-besaran. Tentu kita semua familiar dengan festival berbelanja seperti 99, 11, 11, dan 12, 12 yang selalu dinanti. Lanjut. Selanjutnya di sini meskipun sangat sukses, Shopee juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Di sini terdapat 6 permasalahan utama yang berhasil diidentifikasi. Yang pertama itu persaingan yang sangat ketat. Industri ini sangat ramai sehingga banyak pemain-pemain besar atau penjual-penjual lainnya yang sangat banyak. Yang kedua, kualitas dan keamanan produk. Karena siapa saja bisa berjualan, mengontrol kualitas dan keamanan semua produk bisa menjadi tantangan dan masalah utamanya. Yang ketiga, logistik dan pengiriman, yaitu keterlambatan atau masalah pengiriman seringkali menjadi keluhan utama pelanggan. Yang terakhir itu, yang keempat, kepercayaan, yaitu pengguna penipuan atau produk yang tidak sesuai deskripsi dapat mengikis kepercayaan penggunanya. Yang kelima itu adalah pada pengalaman pengguna atau UX. Aplikasi yang terkadang lambat atau bug bisa membuat pengguna frustasi. Yang terakhir ada keberlangsungan model bisnis, yaitu strategis bakar uang dengan promosi besar-besaran perlu diimbangi dengan model bisnis yang sehat dan untuk jangka panjang. Lanjut. Oke, selanjutnya ada solusi direkomendasikan untuk Shopee. Yang pertama itu ada strategi kontrol kualitas produk untuk memperketat verifikasi penjual dan produk. Yang kedua ada optimasi logistik dan pengiriman, yaitu bekerja sama dengan banyak mitra logistik atau memperkuat layanan pengiriman internal. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan pengguna. Ini membuat sistem rating dan review yang lebih transparan dan responsif. Yang keempat itu diversifikasi model bisnis. Tidak hanya bergantung pada jual beli, tetapi juga fitur lain seperti live streaming, games, dan layanan keuangan. Yang kelima, peningkatan layanan pelanggan untuk memberi respon yang lebih cepat dan solusi yang efektif. Yang terakhir ada strategi keberlanjutan, mengoptimalkan biaya promosi agar lebih tepat sasaran. Sekarang kita masuk ke bagian analisis yang lebih teknis. Ini adalah diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Tujuannya adalah untuk mencari akar penyebab dari suatu masalah tersebut. Di sini kepala ikannya adalah masalah utama kita, yaitu penurunan performa platform Shopee. Lalu tulang-tulang besarnya adalah kategori penyebabnya, yaitu yang pertama di sini ada SDM. Nah, masalah terkait sumber daya manusia seperti kurangnya pelatihan atau tim support yang terbatas. Yang kedua, teknologi. Isu teknis seperti server yang lambat atau bug pada aplikasi. Yang ketiga, proses. Alur kerja yang tidak efisien, misalnya proses verifikasi atau refund yang rumit. Yang keempat, ada material.
terkait produk itu sendiri seperti kualitas yang rendah atau deskripsi yang tidak akurat. Yang kelima ada pelanggan. Faktor dari sisi pengguna seperti ekspektasi yang terlalu tinggi atau kebingungan saat menggunakan aplikasi. Yang terakhir, yang keenam ada persaingan. Tekanan dari kompetitor, misalnya perang harga atau penawaran yang lebih menarik. Dengan memetakan ini, kita bisa melihat bahwa penurunan performa bukan disebabkan oleh satu hal, melainkan kombinasi dari banyak faktor. Selanjutnya ada use case diagram. Nah, di sini sederhananya diagram ini menjelaskan siapa melakukan apa di dalam sistem Shopee ini. Ada 3 faktor atau pengguna utama. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan ini bisa melakukan hal-hal seperti mendaftarkan akun, mencari produk, memasukkan ke keranjang, check out, dan membayar. Yang kedua ada penjual. Nah, penjual ini bisa mengelola produk, mengelola toko, dan melihat analisis penjualan. Yang ketiga ada admin. Nah, admin ini bertugas mengawasi semuanya, mulai dari mengelola pengguna, menangani sengketa, hingga mengonfigurasi sistem. Diagram ini membantu kita memahami fitur apa saja yang dibutuhkan oleh masing-masing pengguna. Berikutnya adalah sequence diagram. Jika use case diagram itu tentang siapa melakukan apa, maka sequence diagram ini menjelaskan urutan interaksi atau pemahaman atau percakapan antar komponen dalam sistem untuk menyelesaikan sebuah tugas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada proses login. Ini adalah alur saat pengguna masuk ke akun. Pembeli membuka aplikasi dan memasukkan username dan password. Lalu aplikasi mengirim dana tersebut ke sistem aplikasi mengirim data tersebut ke sistem autentikasi. Selanjutnya sistem melakukan verifikasi. Lalu setelah itu verifikasi berhasil, sistem memberikan konfirmasi ke aplikasi. Selanjutnya aplikasi menampilkan notifikasi login berhasil kepada pembeli. Selanjutnya ada pencarian produk. Ini adalah alur saat mencari barang. Ya, pembeli mengetik nama produk di aplikasi, lalu aplikasi meneruskan request pencarian ke katalog produk. Lalu katalog produk ini mengirimkan kembali hasil pencarian ke aplikasi untuk dilihat oleh pengunjung. Seterusnya aplikasi menampilkan hasil tersebut ke pembeli. Proses ini berlanjut saat pembeli memilih produk dan melihat detailnya. Lanjut. Di sini ada slide keranjang dan checkout. Alur ini saat mendapatkan barang dan checkout tentunya. Yang pertama, pembeli menekan tombol tambah ke keranjang di aplikasi. Selanjutnya aplikasi mengirim perintah untuk menambah item ke sistem keranjang belanja. Selanjutnya sistem memberikan konfirmasi bahwa item ini sudah ditambahkan. Lalu ketika pembeli siap, mereka akan menekan tombol checkout. Alur yang sama terjadi untuk menampilkan detail keranjang dan melakukan checkout. Selanjutnya ini adalah pemesanan alur. Pembeli memilih metode pembayaran di aplikasi, lalu aplikasi membuat pesanan baru di katalog produk itu. Selanjutnya setelah pesanan dibuat, aplikasi memproses pembayaran melalui gateway pembayaran pihak ketiga seperti bank atau e-wallet. Selanjutnya gateway itu memberikan konfirmasi pembayaran bahwa pembayaran itu berhasil. Lalu aplikasi memberitahu pembeli bahwa pesanan berhasil dibuat. Lanjut. Ini adalah alur yang terakhir, yaitu pengiriman dan penyelesaian. Yang pertama, aplikasi memberikan notifikasi pesanan baru kepada penjual, lalu penjual itu mengirimkan produk melalui jasa logistik. Selanjutnya, penjual mengupdate status pengiriman di aplikasi untuk mengetahui bahwa barang ini telah dikirim. Saat barang sampai, sistem logistik memberi info ke aplikasi dan aplikasi memberi notifikasi ke pembeli
Yang terakhir, pembeli bisa memberi ulasan terhadap produk tersebut hari itu. Sekarang kita beralih ke activity diagram. Diagram ini seperti flowchart yang menunjukkan alur kerja sebuah proses dari awal hingga akhir. Mari kita lihat lebih detailnya. Ini adalah gambaran besar alur kerja toko online, dimulai dari admin yang mengelola data, toko online yang menampilkan produk, customer yang memilih dan membeli, hingga pemilik toko yang menerima data dan laporan penjualan. Login user. Yang pertama itu alur dimulai saat user memasukkan username dan password. Yang kedua, aplikasi meminta validasi ke database. Yang ketiga, database akan mengecek jika salah, alur kembali ke user untuk mencoba lagi. Jika benar, user akan masuk ke menu utama. Selanjutnya ada input data baju. Yang pertama dimulai dari admin yang memilih menu olah data. Yang kedua, admin menginput data baju baru. Yang ketiga, aplikasi akan menampilkan menu kelola data lalu menyimpan data tersebut ke database. Selanjutnya ada hapus data baju. Yang pertama, admin memilih menu kelola data lalu memilih data yang akan dihapus. Yang kedua, aplikasi menampilkan opsi menghapus data. Yang ketiga, ada perjawaban. Jika admin memilih iya, data akan dihapus dari database. Jika memilih batal, proses dibatalkan. Selanjutnya, slide ini menunjukkan alur yang mirip dengan pengelolaan data baju, namun fokusnya pada data transaksi. Nah, di sini admin pilih menu kelola data transaksi, lalu di aplikasi sistemnya dia merequest, terus langsung dieksekusi oleh database-nya. Nah, setelah eksekusi, menu data kelola transaksi ini menginput data transaksi, lalu menyimpan data. Nah, di menu kelola data transaksi ini ada batal atau enggaknya, lalu data disimpan. Selanjutnya ada hapus data transaksi. Nah, di sini admin pilih menu kelola data transaksi, lalu di aplikasi sistemnya dia merequest, lalu habis itu dieksekusi oleh database-nya. Setelah itu di aplikasi sistem di menu kelola data transaksinya menghapus data, lalu di aplikasi sistemnya itu menghapus data transaksi. Nah, sama tadi yang terakhir itu data dihapus. Untuk memperbarui data transaksi yang sudah ada, semuanya melibatkan interaksi antara admin, aplikasi, dan database untuk memastikan data dikelola dengan benar. Diagram-diagram ini sangat berguna untuk melihat alur kerja secara detail dan menemukan di mana kemungkinan terjadi kesalahan atau hambatan. Setelah membahas sistem di belakangnya, sekarang ada dari sisi tampilan atau user interface UI yang dilihat dari langsung oleh pengguna. Lanjut. Sini ada slide halaman pencarian dan pengiriman. Di kiri adalah halaman pencarian yang sangat familiar bagi kita. Yang di kanan adalah halaman untuk memilih jasa pengiriman, di mana pengguna bisa membandingkan harga dan estimasi waktu sampai. Di halaman ini ada halaman produk dan halaman checkout. Di kiri adalah halaman detail produk, tempat kita bisa melihat spesifikasi barang. Lalu di kanan adalah halaman checkout. Ini adalah langkah terakhir sebelum kita membayar ke aplikasi. Lanjut. Nah, di sini ada usulan perbaikan. Ini adalah contoh konkret dari hasil analisis kami.
Di sini ada usulan untuk meningkatkan pengalaman pengguna UX saat untuk menghapus barang di keranjang. Mungkin beberapa kali klik untuk usulannya itu menambahkan tombol hapus yang mungkin yang mungkin jelas di samping di setiap item. Dengan begitu prosesnya menjadi lebih efisien karena hanya butuh 2 langkah, tekan hapus lalu konfirmasi. Ya, ini adalah perbaikan kecil yang dampaknya sangat besar bagi kenyamanan pengguna. Sebagai kesimpulan, sistem e-commerce Shopee dirancang untuk mempermudah seluruh proses belanja online dengan menggunakan berbagai diagram analisis seperti fishbone, use case, sequence, dan activity. Kita dapat memahami alur sistem secara mendalam. Nah, pemahaman ini memungkinkan kita untuk menemukan akar permasalahan seperti keterlambatan pengiriman atau kesalahan data produk dan merancang solusi yang tepat untuk meningkatkan performa dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis studi kasus dan solusi dari sistem Shopee ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.